Halo semuanya, jumpa lagi di Film Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang walu panjang ya teman-teman. Labu kuning yang panjang gitu ya. Jadi ini labu kuning itu pada umumnya itu bulat, ada yang besar, ada yang kecil gitu teman-teman. Kalau yang ini heran ya, ini jadi panjang gitu labunya teman-teman, panjang begitu ya. Tuh, ini kita kasih lihat yang agak yang udah berbuah nih, lihat teman-teman tuh. Labunya panjang seperti ini walu kuning ya teman-teman. Nah, jadi ini bijinya itu ada di sini ya, di tangkai ini hanya daging semua gitu teman-teman tuh. Luar biasa ya. Jadi ini ada 2 jengkal ya teman-teman, panjangnya 2 jengkal tangan saya tuh, luar biasa. Kadang kalau udah agak yang tua itu panjang juga ya nih. Jadi ada aja teman-teman, labu kuning ternyata ada yang panjang gitu ya. Nih luar biasa, ini masih kecil-kecil teman-teman, ini masih kecil tuh. Nanti dia kalau agak besaran dia bisa panjang ya. Dan ini ditanam menguntai dari atas gitu teman-teman, ke tembok ke sini ya. Lagi-lagi ini tidak makan tempat ya teman-teman. Itu yang udah besar di atas itu nggak kelihatan tuh, di atas tuh panjang juga teman-teman. Jadi labu kuning, kalau orang Jawa bilangnya walu. Jadi itu apa, panjangnya itu sampai 2 jengkal begitu, jengkal. Menyenangkan sekali teman-teman, tanaman itu ada aja ya. Dan ini semua adalah yang di atas itu ke sana teman-teman, itu ada yang ke sana lagi tuh dilanjarin ya, ada lagi masih banyak ya teman-teman, itu di bagian sana ya, di bagian atas sana tuh. Nah terus di sana tuh ada jeruk juga, ada mangga merah ya teman-teman tuh. Nah di sini tuh semua labu kuning panjang ya. Jadi ini dia itu nanamnya itu di dalam begitu ya, terus dia keluar ke tembok seperti ini teman-teman. Nanti dia menjalar ke sini, jadi memetiknya itu dari bawah ya. Nanamnya di atas teman-teman tangkainya. Jadi dia keluar ke sini. Dia lagi berbunga nih, bunganya lumayan lebat nih. Tuh ada yang berbunga, ada yang berbuah ya. Unik sekali ya teman-teman. Labu kuning itu ada yang panjang ya. Tuh, oh ya bagian sana itu ada yang busuk tuh, karena dia nggak dibungkusin ya, tuh kuning-kuning sampai tuh teman-teman, kuning terlihat ya tuh, ketutupan daun. Nah itu yang kuning-kuning tuh busuk ya. Jadi enak ini teman-teman, di sayur dioseng-oseng ya. Jadi cara orang Taiwan menanam labu kuning itu, dia tuh nggak memakan tempat ya, tanamnya di dalam tapi dia menguntainya keluar gitu teman-teman, luar biasa ya. Dan nanti buahnya tuh kita metiknya dari sini tuh, ambil kursi agak tinggian sedikit. Kalau yang agak di pagar sana ya, kalau yang agak di pagar sana itu mungkin pakai tangga ya teman-teman. Tuh panjang-panjang sekali, yang di atas kelihatan tuh panjang-panjang. Ini dari kamera nggak terlihat ya teman, tuh ada tuh ya. Tuh. Jadi labunya panjang-panjang kayak gitu ya. Labu kuning enak sekali teman-teman, dikukus atau di sayur gitu ya. Jadi nggak asing lagi, semua orang tahu labu kuning. Tapi yang saya herannya di sini tuh bentuknya yang panjang begitu ya teman-teman. Ini kemungkinan di Indonesia juga ada jenis labu ini. Sedangkan labu putih pun dia itu bentuknya juga ada yang berbentuk kayak kendil, kemudian ada yang polos, ada yang lorek, kemudian ada yang panjang gede gitu, gede teman-teman ya, ada yang sedang gitu ya. Nah walu juga begitu juga teman-teman, ada yang panjang. Nah ini yang ada yang udah besar nih, kita ngelihat pampatnya dari sini tuh. Padahal panjang tuh, panjangnya tuh kelihatan ya teman-teman tuh panjangnya ya tuh. Ya ke sana tuh, tangkainya ke sana ke dalam ya, ini soalnya tuh ke dalam situ teman-teman. Nah, ini panjang-panjang kayak gini, jadi metiknya gampang sekali ya. Ini seneng banget nih yang udah terlihat nih panjangnya kayak gini.
Jadi di sini tuh nggak ada bijinya teman-teman, hanya di cendolan ini ya. Tuh, jadi dagingnya lebih tebal ya. Tuh. Tapi yang paling enak itu labu yang warnanya kuning, yang kayak gepeng mirip tomat gitu teman-teman. Jadi mirip tomat, jadi itu warna itu legit banget pokoknya. Cuma hanya dikukus saja tuh udah enak sekali ya. Buat makan, buat cemilan atau buat sarapan enak banget ya teman-teman. Nah jenis ini adalah jenis labu panjang. Jadi orang Taiwan itu suka banget sama labu ya. Kadang labu itu kegunaannya tuh buat masak itu nasi ya, nasi labu kuning teman-teman. Jadi cara masaknya labu kuning itu ya, itu dikaru dulu sama, kalau kita pakai santan atau pakai nasi kuning gitu ya. Kemudian ini bumbu-bumbu nasi kuning gitu teman-teman, terus dikasih ayam gitu ya dalamnya gitu, dikaru, udah dikaru semua. Terus ini labu kuningnya itu baru dimasukkan, kemudian dikukus dalam rice cooker gitu teman-teman, dikukus ya. Kemudian nanti matangnya enak sekali, jadi legit. Jadi airnya jangan terlalu banyak karena dia udah dikaru gitu ya. Jadi sangat enak sekali teman-teman, rasanya tuh manis. Jadi nasinya tuh kuning gitu ya, kuning bumbu nasi kuning, karena dengan labu kuning yang berwarna kuning gitu. Jadi enak sekali teman-teman dimasak sama nasi ya. Jadi ini di Taiwan rupanya banyak sekali jenis labu ya teman-teman. Di tempat saya tuh, bos saya tuh sering dikasih sama orang-orang yang menanam gitu teman-teman. Jadi sering banget makan labu kuning ya. Kebanyakan tuh hanya dikukus saja buat makan nasi gitu teman-teman, dicampur, jadi enak sekali ya. Herannya labu kuningnya tuh kalau ngukus itu apa tuh bentuknya tuh legit, kayak pokoknya legit gitu teman-teman, nggak lembek gitu ya. Ada juga yang lembek, ada yang legit itu, pokoknya ada yang paling enak itu labu paling enak. Saya di sini belum nemuin pohonnya, tanamannya ya teman-teman. Di pasar ada teman-teman tuh, labunya lebih mahal, kemudian lebih kenyal. Jadi kalau mengukusnya itu jangan terlalu banyak air gitu, jadi dia biar agar nggak terlalu lembek, jadi enak sekali teman-teman rasanya mungkin ya. Nah ini jenis labu kuning panjang, ini daunnya sama ya, nggak merubah daun ya, bentuknya seperti ini. Nah bentuknya seperti ini, rasanya pun sama, cuma bentuknya aja yang panjang gitu teman-teman ya. Cuma bentuknya aja yang panjang ya, luar biasa. Nah di sini juga ada ubi nih, ubi jalar ini sampai dia menguntai ke bawah seperti ini teman-teman nih, sampai menguntai ke bawah seperti ini ya. Jadi berdekatan dengan labu kuning ya teman-teman. Saya senangnya itu panjangnya gitu ya, karena saya nggak pernah melihat teman-teman, baru kali ini saya melihat labu kuning panjang ya. Dan ini nyata teman-teman, panjang begitu ya. Jadi menyenangkan sekali, pokoknya bertani itu menyenangkan, beraneka macam tanaman teman-teman. Jadi orang Taiwan itu pandai sekali ya nanam itu. Jadi ini sama sekali nggak makan lahan, hanya di pinggir-pinggir kayak gini, tengahnya itu bisa ditanamin buah teman-teman. Ini tengahnya itu ada tanaman jeruk, ada mangga, kemudian ada apa tuh yang sawo, apa itu, sawo Manila teman-teman. Sawo Manila itu yang kayak yang mirip daunnya itu, sebelahnya coklat itu ada di sini. Itu ada sayuran juga, tanam atasnya ya. Nah pinggirnya sebelah sini yang bagian pagar itu tadinya merambat di pagar ya, kemudian dia menguntai ke bawah, jadi memanfaatkan tembok ini menguntai ke bawah, jadi nggak memakan lahan ya teman-teman. Jadi mereka tuh ini patut ditiru ya. Tuh dulu ada yang labu kuning yang saya review yang di atas kali itu teman-teman, di atas kali besar gitu, yang kira-kira berapa meter gitu ya ada ya. Nah itu bener-bener malah itu hemat juga ya. Jadi bener-bener memanfaatkan lahan ya. Kali ini di tembok teman-teman, di tembok seperti ini ya. Nah ini karena atasnya itu memang sengaja ini buat tembok pagar, buat kuat ya, ini biar kuat ya. Karena sebelah sananya itu sawah teman-teman, atasnya sebelah sana itu sawah. Tuh. Ini lagi berbuah, ini lumayan ya. Jadi di Taiwan itu macam-macam tanaman ya teman-teman. Mungkin di Indonesia mungkin ada ya, saya aja yang nggak pernah melihat, jadi heran ya teman-teman. Tuh
Kira-kira kayak begitu teman-teman, tanaman labu kuning panjang ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.